menjadi manusia setengah dewa. Di segmen ini, saudara, kita akan membahas terkait gaya kampanye para tokoh yang diprediksi akan maju di pemilihan presiden 2019. Kalau saya melihat ada Caimin, kemudian AHY, Jokowi, Prabowo, dan lain sebagainya yang main di sosial media, khususnya Instagram, mereka tuh sekarang sering posting konten-konten yang berbau anak muda. Kalau Mas Kodari lihat, itu kan berarti mungkin menyasarnya bisa jadi adalah untuk ke kaum milenial ya, atau generasi milenial gitu. Kalau atau anak zaman now, gitu. Bahasanya anak zaman kids zaman now. Caimin pun sekarang Instagramnya Caimin now, Caimin now. Caimin now. Seberapa besar itu punya pengaruh untuk menarik masa memilih mereka di 2019? Ya, memang pemilih generasi milenial ya ada macam-macam definisi mengenai generasi milenial ini, tapi umumnya dipakai patokan usia. Kalau saya tidak salah itu umumnya sepakat usia di bawah 35 lah, itu termasuk di generasi milenial. Dan kalau pakai kriteria ya Pak Jazil udah nggak masuk, Pak Nasrullah nggak masuk. Cuma tinggal saya aja masih masuk. Beberapa tahun yang lalu, Mas. Beberapa tahun yang lalu, Itu jumlahnya besar. Cuman selama ini memang faktor usia itu tidak membuat mereka menjadi punya kecenderungan kepada calon tertentu. Karena kalau kita bicara pemilih usia muda kan pemilu sebelumnya juga ada. Tidak ada partai yang misalnya kemudian mendapatkan 90% dari orang muda misalnya. Itu menarik. Sekarang dicoba oleh PSI. PSI itu mencoba menjadi partai orang muda. Partainya generasi milenial. Ya kita lihat saja nanti apakah memang pemilih PSI itu didominasi oleh usia muda. Apakah betul orang-orang muda, orang-orang di bawah 30-an itu kumpulnya di PSI. Yang sudah-sudah sih enggak begitu. Jadi ikut tren saja. Nah, variabel yang paling kuat dalam menarik suara pemilih itu di Indonesia adalah faktor tokoh, figur. Tahun 99. Kenapa anak muda banyak kepada PDI Perjuangan? Karena faktor Bu Mega waktu itu. Jadi anak-anak muda yang suka gundul-gundulin kepala lah segala macam, posko PDI Perjuangan dan seterusnya. Pokoknya yang hype aja, yang lagi rame, yang lagi seru aja begitu. Jadi menurut saya sebetulnya ini juga sebuah enigma ya, sebuah teka-teki besar, sebuah kota Pandora yang juga semuanya sebetulnya belum tahu dan sedang mereka-reka dengan cara dan gayanya sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan bahwa ya mungkin mereka harus dimasuki dengan isu tertentu ya. Makanya misalnya Pak Jokowi itu nggak semua dia tampil itu tidak semua soal-soal yang berat-berat seperti misalnya meresmikan jalan, jembatan. Tapi ada juga dia beli chopper misalnya kan, motor chopper, kemudian ngevlog, lalu kalau ngevlog caranya ya, tapi maksudnya saya isunya, temanya, dia misalnya naik chopper, terus pakai jaket jeans ala Dilan, ya kan, pakai sepatu Vans, misalnya begitu, itu kan yang pakai anak muda. Saya kira ya sehari-hari sebetulnya Pak Jokowi nggak pakai gitu. Pak Jazil nggak pakai Vans, saya yakin. Karena nggak cocok juga rasa-rasanya begitu ya. Tapi ya itu namanya coba-coba. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan memang kalau kita bicara generasi milenial, so far ya saya lihat, memang Pak Jokowi itu lebih mengena dan lebih bisa diterima di kalangan anak muda ketimbang Pak Prabowo. Kalau Prabowo itu gayanya zaman old banget itu. Old banget itu ya kan, saya belum melihat Pak Prabowo itu bisa dengan luwes masuk kepada gaya-gaya generasi muda. Beliau itu kalau pakai terminologi lama barangkali istilahnya terlalu birokratis ya. Terlalu birokratis, terlalu gayanya itu konvensional lah ya. Ketika banyak tokoh berpakaian ala anak-anak muda, apakah ketika banyak tokoh, Caimin, AHY, Pak Jokowi begitu, apakah kemudian semua tokoh pantas didandani anak muda begitu? Nah, itu misalkan Pak Prabowo mau main ke segmen yang sama juga gitu. Saya sering bercanda, ini Caimin ini cawapres zaman now. Di mana zaman now-nya soal Caimin, saya bilang begitu kan, dulu kan. Kalau belakangan sudah mulai lebih menyesuaikan lah dulu. Kalau buat saya Caimin sebetulnya agak menyalahi kodrat ya. Kalau dia bilang saya ini generasi milenial, menyalahi kodrat. Lihatlah identitas aslinya Caimin itu siapa. Caimin itu adalah anak kandungnya Nahdlatul Ulama, anak kandungnya pesantren. Gaya yang paling cocok bagi seorang Caimin itu bukan pakai jaket atau pakai celana, bukan, pakai sarung. Nah, ngapain Anda lari-lari ke tempat yang lain? Sementara NU itu sendiri
itu suaranya besar sekali. Saya sering mengatakan begini, PKB itu bisa besar, dia cukup konsentrasi dengan NU saja. Sebaliknya, PAN nggak akan bisa besar kalau hanya berkutat dengan Muhammadiyah saja. Karena Muhammadiyah itu jumlahnya tidak terlalu besar kalau berdasarkan survei, di bawah 10%. Tapi kalau NU itu jumlahnya besar, lebih dari 30%. Nah, mungkin Caimin ingin mencoba meraih suara di luar kelompok NU. Ngapain? Belum tentu juga bisa relate. Kalau segmennya beda banget, orang kan mikir, ini orang siapa sih nih? Pakai gaya-gaya gua. Salah kali. Mungkin salah sepatu, salah jaket dan seterusnya. Kenapa nggak langsung identitas yang sudah ada, yang pemilihnya besar itu Anda exploit saja gitu loh. Cawapres Nahdliyin, udah gitu aja. Menurut saya surveinya akan lebih tinggi itu. Oke, baik. Gitu aja, jangan lebih jauh ya. Itu persen tersendiri itu. Ada bayaran sendiri. Oke. Tapi yang jelas. Gimana Pak Jazilul? Kritik ini. Bukan, jadi sekarang zaman medsos ini semua tokoh politik, bukan hanya Caimin ya, tidak bisa menghindari. Dan yang namanya medsos itu memang gimmick-gimmicknya itu adalah apa ya, cara berpakaian, berwisata, kegiatannya, naik apa begitu. Nah mungkin juga di medsos itu bicara yang serius-serius. Makanya Caimin tetap pada fitrahnya menjadi panglima santri itu jelas, berpeci seringkali. Bahkan juga betul Pak Godari, di sebagian tempat ketika melihat fotonya Caimin tidak berpeci itu ada yang tolong dong supaya pakai peci gitu. Tapi di tempat yang lain karena ini yang disebut generasi milenial, yang disebut oleh satu lembaga survei yang jumlahnya 83 juta dan menggunakan Instagram, menggunakan ini. Kalau nanti pecian terus Pak, sementara yang pecian belum memiliki seragam semuanya. Begitu, jadi tetap ya berpeci, ya tetap dengan lebih fleksibel. Dan itu tidak dibuat-buat kok. Nggak dibuat-buat. Ya memang kalau misalkan Caimin naik Vespa, ya orang ada yang ngajak ya naik saja. Bahwa itu kemudian dipotret, dimasukkan Instagram oleh beberapa relawannya, itu bagian dari kegiatan aktivitas. Kan yang sibuk, yang serius, bertemu kiai, ada juga yang bertemu anak muda. Masa bertemu anak muda, Pak Godari hanya di pesantren saja, sekali-kali di kafe, di warung, ngobrol. Jadi di tempat-tempat yang cocok buat anak muda. Itu sebenarnya menyesuaikan keadaan saja, tanpa menghilangkan bahwa Caimin ini adalah santri, bahwa Caimin adalah panglima santri, gitu. Enggak, identitas itu tetap akan melekat. Oke, baik. Nah, kalau dari PAN, Pak Nasrullah, kalau PAN sendiri melihat bagaimana menggarap generasi milenial, kalau saya lihat sih jaketnya Pak Nasrullah sudah mulai ngikuti milenial. Oke, Pak. Jadi ini, saya dari tadi cukup menarik nih kalau Mas Godari bikin analisis. Tadi yang pertama yang tapi harus ada sesi selanjutnya katanya Pak. Ketemu sih Pak. Itulah. Saya bantu ya Mas Godari. Saya baru tahu kalau Islam modernis gitu kan. Nah karena apa tadi Islam modernis, wah ini tampaknya harus masuk ke mana? Masuk ke istana kan begitu. Nah yang kedua ketika kita bicara milenial, maka ini kan bicara tentang dunia yang sangat modern, berperadaban. Nah dan dunia berperadaban modern itu juga terkait dengan dunia Islam. Jadi Islam modernis ya itu tadi. Dengan milenial itu justru nantinya generasi milenial yang berapa? Sekarang udah 83 juta kan. Itu 17 sampai 35 itu kan. Nah, 48. Partai yang larinya ke Islam modernis itu kan PAN. Ya kan, modernis Islam kemudian modernis, nggak terlalu ke kanan banget gitu kan. Nah, ini kan jadi PAN, cirinya sebenarnya. dulu itu ya, bedanya orang Muhammadiyah dengan orang NU. Yang NU itu pakai sarung, Muhammadiyah itu pakai celana panjang, betul ya Pak ya? Tapi gini, milenial ini dibagi dua. Ada milenial yang tingkat kota yang jauh dari agama, ada milenial yang dekat dengan agama. Itu treatmentnya beda. Faktanya di medsos itu dua itu yang bergerak. Gitu. Nah, tetapi apakah ini punya impact dengan politik, itu sesuatu yang lain. Benar. Tetapi bahwa itu gimmick-gimmick medsos supaya dikenal, itu iya. Supaya dikenal saja. Belum pada elektabilitas, untuk menaikkan popularitas saja. Belum pada keterpilihan. Apakah generasi milenial itu memilih orang yang pakai sepatu sport misalkan, belum tentu. Tapi bahwa generasi milenial suka pakai itu iya. Gitu.
Mbak Vivi, kalau kita lihat, apakah tokoh yang kemudian bisa bergaya mendekati dengan gaya anak milenial itu selalu punya korelasi, itu disukai dan akan dipilih? Atau mungkin generasi milenial itu memperhatikan isu? Ya, kalau dari jumlahnya memang pemilih tadi berapa Pak? 48%. Jadi siapa saja yang ingin menang pasti memperhatikan soal jumlah ini. Gitu. Kalau kami pernah melakukan survei sebetulnya untuk generasi yang lebih muda, itu generasi Z. Jadi mereka yang generasi Z, ya, jadi di bawah milenial itu yang waktu 2017 waktu mereka masih SMA dan awal-awal kuliah begitu. Mereka adalah tipe yang menarik adalah mereka juga ternyata memperhatikan perkembangan politik. Kita tanyakan apa pendapat mereka tentang pemerintahan saat ini, dan mereka juga bisa mengidentifikasi misalnya mereka persoalan bangsa seperti apa, itu mereka bisa. Jadi mereka apalagi mereka tidak hanya cukup bisa dibungkus iya, mereka dengan penampilan, tapi isu pun juga iya, mereka banyak baca juga kan, apalagi mereka kan generasi yang lebih melek teknologi, sumber informasi bisa mereka dapat dari mana saja begitu. Jadi sangat menarik sebetulnya melihat nanti bagaimana pilihan politik mereka juga. Oke, baik. Di segmen selanjutnya, saudara, adalah segmen terakhir kita terkait dengan bagaimana nanti survei ini pasti akan dilakukan secara rutin, dan kemudian bagaimana kemungkinan survei ini nanti akan mempengaruhi dalam pilkada, atau maksud kami Pilpres 2019. Tetap bersama kami.